Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Malang menyelenggarakan Gathering Wajib Pajak 2024 Senin 25 November 2024 bertempat di ruang sidang Balai Kota Malang. Gathering Wajib Pajak merupakan silaturahmi antara wajib pajak dengan pemerintah Kota Malang. Peserta Gathering Wajib Pajak sejumlah 27 wajib pajak. Sedikit musik. Kalau udah kenyang bergabung kita ke sebelah dulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bersama para wajib pajak kita mampu wujudkan untuk pembangunan Kota Malang. Karena tentu saja Gathering Wajib Pajak tahun 2024 ini menjadi salah satu bentuk apresiasi pemerintah Kota Malang kepada para pelaku usaha maupun pribadi terbaik yang telah membayarkan pajaknya di Kota Malang. Dan di malam hari yang sangat istimewa ini, pemerintah Kota Malang akan memberikan penghargaan kepada wajib pajak terbaik, di antaranya kepada Hotel Nasional, penginapan atau guest house, restoran nasional, restoran lokal, hiburan, penerangan jalan, pajak air tanah, dan juga tentunya pejabat pembuat akta tanah. Untuk itu sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dan hangat kepada wajib pajak terbaik yang akan menerima penghargaan di malam hari ini. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, tentunya ada sebuah kerja keras dan komitmen nyata dari Bapenda Kota Malang untuk bisa mempersembahkan acara yang sangat luar biasa, karena tentunya Gathering Wajib Pajak 2024 diinisiasi penuh oleh Bapenda Kota Malang. Oleh karena itu, marilah kita akan dengarkan bersama laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Handi Priyanto APMSI. Disilakan. Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto mengatakan, sasaran Gathering Wajib Pajak adalah wajib pajak terbaik yang dinilai dari beberapa kriteria, antara lain besaran omset pajak, kepatuhan, ketaatan wajib pajak, dan kejujuran dalam laporan omsetnya.
Gathering wajib pajak bertujuan untuk menumbuh kembangkan semangat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak daerah dapat tercapai secara maksimal, serta memberikan apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, taat, dan tepat waktu. Harapannya dapat memicu wajib pajak di Kota Malang agar taat dan tepat waktu dalam membayar pajak. Gathering wajib pajak 2024 sebagai berikut. Maksud dilaksanakan kegiatan gathering wajib pajak adalah sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi serta hubungan yang baik antara pemerintah Kota Malang dengan wajib pajak Kota Malang. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menumbuh kembangkan semangat dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak daerah dari sektor pajak dapat tercapai secara maksimal serta memberikan apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak yang tidak hanya taat dan patuh tetapi juga selalu tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah di Kota Malang. Sasaran kegiatan gathering wajib pajak adalah wajib pajak terbaik yang dinilai dari beberapa kriteria, antara lain besaran omset pajak, kemudian kepatuhan dan ketaatan dalam membayar pajak serta kejujuran dalam pelaporan omsetnya. Kenapa kejujuran kita masukkan? Perlu kami sampaikan Pak Wali dan Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah kita pasang 1059 e-tax di resto dan hotel, tetapi warga plus 62 masih bisa mengakalinya dengan double akun. Tetapi yakin dan percayalah, double akun itu pasti ketahuan. Pak Heru siap operasi, Pak Kasatpol. Perbedaan kegiatan gathering pajak dengan gebiar sadar pajak adalah kegiatan gebiar sadar pajak adalah pemberian hadiah kepada wajib pajak secara langsung. Adapun untuk gathering wajib pajak adalah pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang terbesar secara nilai. Jadi yang di gathering ini tidak masuk kategori di GSP. Jadi ambil contoh misalkan yang tertinggi BPHTB itu Notaris Pak Paulus. Hadiah utama kita kalau GSP itu Kalia, saya yakin dan percaya Pak Paulus tidak akan mau naik Kalia. Lebih memilih diberikan penghargaan berupa piagam oleh Bapak PJ Wali Kota daripada Kalia. Waktu dan tempat pelaksanaan gathering dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 di ruang sidang Balai Kota. Biasanya kita adakan di MCC, tetapi untuk tahun ini kita adakan di ruang sidang Balai Kota karena kami menerima aspirasi banyak dari wajib pajak yang belum pernah masuk ke Balai Kota, apalagi masuk ke ruang sakral ini Pak, ke ruang sidang Balai Kota, sehingga secara sakralnya dapat, secara prestisnya dapat. Peserta kegiatan gathering sebanyak 27 wajib pajak yang terdiri dari PBJT Makanan Minuman Restoran Nasional sebanyak 3 wajib pajak, PBJT Makanan Minuman Restoran Lokal sebanyak 3 wajib pajak, PBJT Jasa Perhotelan untuk hotel sebanyak 3 wajib pajak, PBJT Jasa Perhotelan untuk guest house sebanyak 3 wajib pajak, Notaris PPAT sebanyak 3 wajib pajak. Yang tertinggi Notaris Paulus. Jadi beliau di tahun ini menyumbangkan BPHTB sebesar 34,7 miliar. Mudah-mudahan di akhir tahun tambah. Tadi sudah bisik-bisik saya, target kita kurang 25 Pak, 25 miliar. Akan ditutup oleh Pak Paulus sebagai konsekuensi menerima penghargaan.
Kemudian PBJT jasa hiburan sebanyak 3 wajib pajak, PBJT jasa parkir sebanyak 3 wajib pajak, PBJT tenaga listrik sebanyak 3 wajib pajak, pajak air tanah sebanyak 3 wajib pajak. Pajak air tanah terbesar dan tertinggi pembayaran pajaknya ini juara bertahan setiap tahun sama dibayarkan oleh Perumda Tugu Tirta. Dan perlu kami laporkan Bapak PJ Wali Kota dan Bapak Ibu semua, target air tanah insya Allah di bulan Desember ini kita tutup. Jadi tercapai target, begitu Tugu Tirta melakukan pembayaran langsung tercapai target. Para peserta yang diundang merupakan wajib pajak terbaik dari sisi kepatuhan, ketaatan, kejujuran, dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Sumber dana pelaksanaan kegiatan gathering dibebankan pada DPA Bapenda Kota Malang tahun 2024. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memicu wajib pajak daerah di Kota Malang agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan jujur, taat, tepat waktu, sehingga target pendapatan pajak daerah dapat tercapai dengan optimal. Demikian laporan dapat kami sampaikan. Mohon dengan hormat Bapak PJ Wali Kota Malang berkenan memberikan sambutan dan sekaligus memberikan pengarahan serta memberikan piagam penghargaan pada wajib pajak terbaik dalam kegiatan gathering wajib pajak pada malam hari ini. Pergi ke kebun menanam selada, pergi ke sawah hendak membajak. Ucapan apresiasi bagi Bapak Ibu semuanya yang patuh dan taat membayar pajak. Terima kasih. Ada beberapa maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pemberian penghargaan pajak terbaik tahun 2024. Grand Mercure Binomo Kota Malang, Haris Hotel and Convention Malang, dan Atria Hotel and Conference. Selanjutnya, untuk kategori penginapan dan guest house diraih oleh My Dormi Hostel Universitas Muhammadiyah Malang, Bobo Box Merdeka Selatan, Framon Butik B21, selanjutnya kategori restoran nasional diraih oleh McDonald's LT Haryono, Sushi Tei Kawi Malang, KFC Soekarno-Hatta, berikutnya untuk kategori restoran lokal diraih oleh Warung Lesehan Yogyakarta Kendal Sari, Retamu Deli, Bakso Presiden Batanghari. Berikutnya, peraih penghargaan untuk kategori hiburan diraih oleh PT Cinemas Global Pacific, Bioskop Area 21, Time Zone Matos, dan untuk kategori pajak penerangan jalan diraih oleh PT PLN Persero Distrik Jatim, PT Mustika Taman Olimpik, PT Mitra Pasaraya dan Swalaya. Selanjutnya, kategori pajak air tanah.
Kategori pajak air tanah diraih oleh Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, RSSA Malang Pavilion 1, Hotel Santika Malang, kategori pajak parkir diraih oleh PT Mustika Taman Olimpik, Parkir Persada Hospital, Parkir Plaza Araya, dan untuk kategori penjabat pembuat akta tanah atau PPAT diraih oleh Paulus Oliver Yusuf, SH, Junjung Handoko Limotoro, SH, MH, Khairul Adam, SH, MKN, yang telah memberikan pajak terbaiknya yang menjadi sebuah kebanggaan untuk Kota Malang. Memiliki Hotel Bintang 5 Grand Mercure Birama Kota Malang. Nasional. Selanjutnya, Atria Hotel and Conference. Selanjutnya, untuk kategori penginapan atau guest house, My Dormy Hostel, UMF. Sushi Teh, Jalan Kawi. Bakso Presiden Batanghari. Kategori hiburan. PT Mustika Taman Olimpik. PT Mitra Pasaraya dan Swalaya. Selanjutnya peraih penghargaan untuk wajib pajak kategori pajak air tanah. Perumda Air Minum. Selanjutnya untuk kategori pajak parkir. Parkir Persada Hospital. Parkir Plaza Araya.
Junjung Handoko Limotoro SH. Terima kasih dan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sementara PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM memberikan apresiasi terhadap Bapenda dan para penerima penghargaan wajib pajak. Pajak akan memberikan kontribusi peningkatan pendapatan asli daerah. Di 2025, struktur anggaran APBD Kota Malang 42% bersumber dari pendapatan asli daerah. 42% menunjukkan kemandirian dan kesuksesan bagi pemerintah kota dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Malang. Program-program pemerintah Kota Malang tidak terlepas dari kontribusi dari wajib pajak Kota Malang dan berharap tahun 2025 bisa mencapai 57% pendapatan asli daerah Kota Malang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pajak ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah khususnya tahun 2024. Saya mengikuti pembahasan anggaran tahun 2025, pembahasan APBD. Ternyata struktur anggaran APBD kita 42% bersumber dari pendapatan asli daerah. 57% bersumber dari dana transfer dari pemerintah pusat. Kalau kita lihat dana transfer 57% sudah banyak mandatori yang harus dilakukan terhadap kebijakan nasional yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Tapi kalau kita lihat struktur anggaran pendapatan asli daerah Kota Malang 42% itu luar biasa. Kita beri plus untuk Kota Malang. 42% itu menunjukkan kemandirian, menunjukkan kesuksesan bagi pemerintah kota dalam menangani, mengoptimalkan pendapatan asli daerah khusus Kota Malang. Salah satu contoh forum-forum seperti inilah yang harus kita lakukan dalam membangun silaturahmi, membangun kebersamaan, membangun sinergi dalam rangka untuk membangun Kota Malang lebih baik. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu dengan program-program yang ada di pemerintah Kota Malang itu tidak terlepas dari kontribusi para pelaku usaha dalam membayar pajak untuk meningkatkan PAD Kota Malang yang akan digunakan untuk program kegiatan dalam rangka pembangunan Kota Malang. Ini luar biasa. 42% banyak hal yang bisa kita perbuat untuk Kota Malang. Banyak hal yang kita perbuat tidak hanya bicara rutinitas, tapi hal-hal yang fundamental yang bisa kita lakukan untuk pembangunan Kota Malang. Sehingga saya sangat mengapresiasi forum-forum seperti ini memberikan kepercayaan, memberikan penghargaan para pelaku usaha untuk tetap meningkatkan dan komitmen di dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Ini luar biasa bagi saya. Jadi kita tetap mempertahankan bagaimana pendapatan asli daerah terus kita tingkatkan. Mudah-mudahan tahun 2025 Pak Kaban, Bapak Ibu, Bu Asisten dan seluruh jajaran PPD 2025-2026 terbalik struktur anggaran kita. 57% itu pendapatan asli daerah, 42% itu dana transfer. Artinya kita APBD sehat, artinya kita kaya untuk melakukan inovasi-inovasi pembangunan apa saja yang fundamental yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pajak pendapatan asli daerah. Nah ini harapan-harapan saya tentunya tidak lepas dari peran serta Bapak dan Ibu yang memberikan kontribusi yang cukup besar dengan pembangunan di Kota Malang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, momentum silaturahmi ini yang digelar pada malam ini juga tidak terlepas dari rahmat dan hidayahnya yang
tentunya mampu mengiringi kekuatan rasa kebersamaan serta menyatukan tekad bersama dalam meningkatkan PAD Kota Malang tahun 2024. Pertama-tama juga saya ingin menyampaikan tadi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya para pelaku usaha yang memberikan contoh yang sangat baik dalam memberikan pajak, sehingga pemerintah wajib hukumnya untuk memberikan penghargaan kepada Bapak dan Ibu yang tentunya memberikan kontribusi terhadap capaian target pajak di tahun 2024. Tadi saya mendengar Pak Paulus yang disebut Pak Hadi ada kontribusi pajak 34,7 miliar. Saya langsung berpikir, bisa saya bangun apa ya 34,7 miliar? Belum lagi yang lain-lainnya. Kalau kita satukan, harusnya kita buat yang monumental. Apa? Contoh, seperti kita ada kendala terkait dengan penanganan parkir kayu tangan. Artinya kita buat pembelian lahannya, kita bangun saat 2025 sehingga ada kontribusi peningkatan PAD dari pendapatan parkir di kayu tangan yang jumlahnya luar biasa. Peningkatan itu akan terjadi. Harapan saya di 2025 dan 2026 itu yang harus kita lakukan. Tidak hanya anggaran pendapatan yang bersumber dari kawan-kawan dari para pelaku usaha di Kota Malang yang kita manfaatkan, tidak hanya kita berbagi-bagi yang seremonial saja atau hal-hal yang sangat kecil atau rutinitas, tapi kita perlu pikirkan bagaimana Kota Malang ke depan memanfaatkan PAD dengan fundamental yang sangat besar untuk meningkatkan PAD ke depan Kota Malang. Saya berdoa semoga-moga 2025 atau 2026 persentase terhadap pendapatan APBD Kota Malang, PAD Kota Malang itu terbalik, Pak Dewan. Yang tadinya 42 dan 57 dana transfer, kita balik, Pak Dewan. Salah satu potensinya adalah parkir. Salah satu potensinya adalah kita memanfaatkan air permukaan, tidak lagi bicara air tanah. Karena air tanah adalah kewenangan dari provinsi. Tapi air permukaan adalah kewenangan dari kabupaten kota yang sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan untuk kita bicara pembangunan ke depan yang bersumber dari peningkatan asli daerah. Ini luar biasa. Lakukan beberapa langkah-langkah yang tentunya Kota Malang tidak bisa hanya biasa-biasa saja. Tidak hanya bisa rutinitas saja. Buatlah yang fundamental yang mengalahkan nanti Kota Surabaya. Kita Jawa Timur nomor 2 terbesar dari Kota Surabaya. Sepakat kita kalahkan Kota Surabaya, walaupun senyum, nggak mungkin. Tapi itu mungkin. Karena coba kita buat struktur anggaran kita, bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah lebih besar dari dana transfer. Jadi kita tidak hanya melaksanakan yang hanya mandatori saja dari pemerintah pusat untuk kita kontribusikan. Tapi kita bisa inovasi, kita bisa berkarya, kita bisa mentargetkan seluruh pembangunan di Kota Malang yang berdasarkan dari hasil peningkatan anggaran pendapatan daerah. Ini luar biasa. Ini juga yang kami pikirkan saat ini. Dan saya tidak ragu Pak Dandim, Pak Dewan dengan Kota Malang, karena wilayahnya cukup, wilayahnya tidak terlalu besar, jumlah penduduknya juga tidak terlalu banyak, tapi industri pelaku usaha kemudian pendidikannya cukup banyak. Ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk Kota Malang lebih baik ke depan. Kalau seluruh pelaku usaha mempunyai komitmen yang sama seperti para pelaku usaha yang menerima penghargaan hari ini, tepat waktu, jujur,
kemudian sesuai dengan aturan-aturan kebijakan. Harapan saya ada 1.200 pelaku usaha yang ada di Kota Malang berdasarkan data dari PTSP. Kalau 1.200 itu kita hadirkan untuk menerima penghargaan, berarti sudah tertib administratif atau pajaknya, sudah jujur bayar pajaknya, sudah tepat waktu bayar pajaknya. Sehingga perencanaan kita ke depan bukan lagi berdasarkan perencanaan kebutuhan, tapi perencanaan program berdasarkan dari pendapatan. Jadi kalau Pak Kaban bilang kalau berdasarkan kebutuhan, seringkali kita mengusulkan program-program kegiatan yang dibalaskan dengan pendapatan. Padahal tren pendapatan naik, tapi kita tidak bisa maksimal. Tapi kalau pendapatan didahulukan untuk bicara program dan kegiatan, insya Allah rencana program dan kegiatan akan berjalan baik dan lancar. Nah, itu harapan saya pada kesempatan ini, momentum yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Saya juga memastikan bahwa pemerintah Kota Malang terus melakukan pembenahan dan mempunyai komitmen dalam pengelolaan pajak dengan transparan, akuntabilitas, dan penuh tanggung jawab. Kami ingin membangun kepercayaan yang lebih besar antara pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah Kota Malang dengan para pelaku usaha yang membayar pajak dengan baik. Yakinkan bahwa kami akan manfaatkan pembayaran pajak oleh pelaku usaha untuk pembangunan Kota Malang ke depan yang lebih baik. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, gathering ini adalah momen untuk mempererat kebersamaan, mendengarkan aspirasi sekaligus berbagi informasi terkait dengan layanan perpajakan yang tentunya lebih mudah dan efisien. Kami juga harap terus membuka ruang diskusi jika ada masukan untuk perbaikan sistem pelayanan pajak khususnya di Kota Malang. Mari kita wujudkan Kota Malang yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih mandiri. Melalui kepedulian kita terhadap pajak daerah, dengan kolaborasi ini saya yakin cita-cita tersebut akan kita capai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terakhir saya mau pantun. Di kantor selama 20 tahun saya nggak pernah pantun, Pak. Tapi di Kota Malang pantun isinya pantun terus. Tapi pada saat Pak Karban menyampaikan pantun, cukup besar cakepnya. Kalau tidak cukup besar jawab cakepnya, saya nggak akan turun-turun. Beli soto daging tambah potong babat. Kurang, Pak. Saya juga agak grogi sebenarnya. Beli soto daging tambah potong babat. Kurang kenyang tambah gorengan. Tanpa bayar pajak, pembangunan terhambat. Tolong jangan dibayar terlambat. Terima kasih. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang atau Bapenda Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan nomenklatur kelembagaan yang semula Badan Pelayanan Pajak Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2021, yaitu melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang mempunyai fungsi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah,
penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan, pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah, pelaksanaan pemungutan pajak daerah, pengkoordinasian penerimaan PAD, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah, pembinaan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan lingkup pengelolaan pendapatan pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional, pelaksanaan administrasi di bidang pendapatan asli daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang PAD, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota di bidang pengelolaan PAD. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang didukung oleh 3 bidang, yaitu bidang perencanaan dan pengembangan PAD, bidang pengendalian pajak daerah, dan bidang pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang memberikan pelayanan publik di bidang pajak daerah meliputi pajak bumi dan bangunan, BPHTB, PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas kesenian dan hiburan, pajak reklame, dan pajak air tanah. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang saat ini telah melakukan pembaharuan untuk membangun zona integritas dan telah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi WBK menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di instansi pemerintah. Demi mewujudkan zona integritas menuju WBBM di lingkungan Bapenda Kota Malang pada area manajemen perubahan, dimulai dengan penandatanganan komitmen bersama dan penandatanganan fakta integritas oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, pembentukan tim pembangunan zona integritas, sosialisasi pembangunan ZI dengan berbagai media, penguatan budaya kerja dan perubahan pola pikir dengan peningkatan kapasitas sehingga mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja individu atau culture set menjadi lebih baik. Pada area penataan tata laksana, Bapenda Kota Malang telah menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah, diantaranya Sismiop, Simpada, eBPHTB, Dashboard Monitoring Pajak Online Tapping Box, Smart Map, aplikasi verifikasi subjek dan objek pajak daerah VSOP, aplikasi Persada, dan eSPPT. Di bidang kepegawaian juga ada teknologi informasi, diantaranya ada SIMAS, SIPRETI, dan e-Kinerja. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang telah memiliki dan menerapkan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis, serta memiliki petugas pengaduan dan informasi publik. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja sudah jelas, efektif, efisien, dan terukur. Pada area sistem manajemen SDM, Bapenda Kota Malang telah menggunakan teknologi informasi di bidang kepegawaian, diantaranya e-Kinerja, SIMAS, SIMPEK, dan Fingerprint. Telah mengimplementasi aturan disiplin, kode etik, kode perilaku, proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, promosi jabatan dilakukan secara terbuka, perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil ABK, mutasi pegawai sesuai kompetensi, serta perencanaan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP. Pada area penguatan akuntabilitas, pimpinan selalu terlibat dalam penyusunan perencanaan, penyusunan perjanjian, tersedia SDM yang berkompeten dalam mengelola akuntabilitas, memiliki dokumen perencanaan lengkap Renstra, Renja, Indikator Kinerja Utama IKU, Perjanjian Kinerja, dan LKJIP. Pada tahun 2023, Bapenda memiliki nilai sakip 86,25 dengan kategori peringkat A, artinya sangat memuaskan. Dengan demikian, kapasitas dan akuntabilitas kinerja Bapenda Kota Malang dinilai mengalami peningkatan. Pada area penguatan pengawasan, Bapenda Kota Malang telah membentuk tim SPIP,
melakukan sosialisasi public campaign, melakukan penilaian risiko, pengelolaan whistleblowing system, sosialisasi dan monitoring benturan kepentingan, dan telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001. Dengan demikian, pemerintah yang bersih dan bebas KKN terselenggara dengan baik di Bapenda Kota Malang. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, Bapenda Kota Malang telah memiliki SP dan maklumat pelayanan yang dapat dengan mudah diakses melalui berbagai media. Terdapat ruang pelayanan di kantor Bapenda dan mall pelayanan publik, terdapat sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan, ketersediaan sarana prasarana bagi difabel dan lansia, melakukan survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi, menyediakan media pengaduan, dan telah menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan pajak, diantaranya Sismiop, Simpada, eBPHTB, Dashboard Monitoring Pajak Online Tapping Box, Smart Map, aplikasi verifikasi subjek dan objek pajak daerah VISOP, aplikasi Persada, dan eSPPT. Serta telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bapenda Kota Malang memiliki inovasi sebagai berikut: eBPHTB, eSPPT, Gebyar Sadar Pajak, Open Payment Pembayaran PBB, Operasi Gabungan, aplikasi Persada, program Sambang Kelurahan, dan Tax Online. Kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Malang harus terus dibangun agar dapat tercapai tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan zona integritas secara bersungguh-sungguh sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 dengan harapan dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kegiatan malam, diakhiri Bapak, dengan Ibu, hiburan semuanya. stand up komedi dari Mongol yang merupakan komedian nasional. Karena diundang di acara yang berhubungan dengan perpajakan. Karena saya juga adalah salah satu wajib pajak yang selalu membayar pajak konsisten dari mulai saya berkarir sampai hari ini. Tetapi 3 tahun belakangan ini saya harus menunggak pajak. Ini saya jujur, Pak. Saya tidak suka berbohong. Saya 3 tahun menunggak pajak karena hartaku habis, Pak. Hartaku dipinjam orang untuk nyalon gubernur, orang yang ditangkap KPK, saya nggak punya duit lagi, Pak. Tetapi saya udah janji sama Dirjen Pajak 2 tahun terakhir ini tinggal 1 tahun, Pak. Jadi saya bilang sama Dirjen Pajak, sebelum 25 Desember nanti semua pajak hutangku akan dilunasi dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang orang kan suka mau kenapa milih jadi stand up? Padahal saya S2, Pak. Saya sarjana S2-nya Magister Ekonomi. Tapi yang milih jadi stand up, karena honornya lebih banyak daripada jadi ahli ekonomi. Soalnya Ibu Sri Mulyani masih hidup, gak kepake kitanya, Pak. Yang nanya paling gak koran besok, terbit besoknya habis. Jadi kalau orang nanya, kenapa ya lu pernah main sinetron apa? Mau saya pernah main sinetron, Pak. Sinetron pertama yang saya bintangi adalah Naik Enak Turun Ogan. Pemeran utamanya Om Indro. Saya kan artis lewat stand up. Beliau adalah juri stand up komedi pertama dari stasiun TV. Dengan beliau menjadi pemeran utama, berarti kebanggaan buat Mongol bahwa saya main sinetron bersama legend. Saya udah datang, rapi datang, Pak. Saya suruh datang jam 7, saya datang jam 5, Pak. Saking pingin main sinetron. Jam setengah 10 belum tek-tek, Pak. Saya bilang, Pak, kok saya belum tek? Sabar ya, Bang. Abang nanti jam setengah 11 malam. Hah? Terus sekarang saya ngapain? Make up, Bang. Make up. Karena saya jadi apa? Oh, Abang jadi kuntilanak. Saya sinetron pertama, Pak, jadi kuntilanak. Gak ada dialog, cuma cekikan di atas pohon. Serius, Pak. Kita sebagai warga negara, yang kita harus lakukan selain membayar pajak adalah mensyukuri.
Nggak usah lagi banyak protes Bapak Ibu. Oh ini, udah negara kita tuh negara keren, sampai hari ini diakui oleh banyak bangsa. Kenapa kita jadi nggak bangga dengan orang Indonesia? Banyak yang selalu, oh kita liburan yuk ke Jepang. Pak, Indonesia ada 38 provinsi. Kita sampai meninggal nggak akan selesai datang lihat pariwisata negara sendiri. Ya terus ngapain kita mau ke Amerika, apa gimana? Ke Inggris, mau lihat Istana Buckingham sama Big Ben. Lah ngapain? No di Padang juga ada kan, jam gadang. Nggak apa-apa, jamnya mati, yang penting kan jam. Kita tuh harus pingin ke luar negeri, ke Amerika. Saya Pak di Amerika 1 bulan Pak, saya bilang masih lebih bagus Indonesia. Pembangunan udah mulai berjalan, kan lebih banyak yang keren. Banyaknya dari mana? Salah satu dari kita membayar pajak. Gitu. Tapi bagaimana makanya kita bayar pajak, nanti dikorupsi. Urusan dosa pemerintahnya, bukan kita. Yang penting kita lakukan apa yang jadi hak dan kewajiban kita. Gak usah diprotes. Kalau ada yang korupsi, ada tahu bukti dan sebagainya, laporkan. Kalau enggak, ngapain? Bawa dalam doa, Tuhan yang korupsi cabut nyawanya. Selesai Pak. Sama saya juga begitu Pak. Nggak pernah ribet saya Pak. Karena buat saya hidup ini tinggal dinikmati. Saya dulu Pak sekolah di kampung, saya bukan orang Manado Kota Pak, saya perbatasan Filipina. Radio yang kita terima Davao Pak, bukan Pro 2 RRI. Sampai sekarang aja daerah saya Pak, sinyal HP masih 3G. Di Malang udah 5G. Ada yang udah 4 LTE, sangat 3G Pak. Ngirim berita oma sakit Senin, terima di Manado hari Sabtu, 2 berita oma sudah meninggal. Tetapi apakah kita protes? Enggak juga, karena memang keterbatasan. Pembangunan kan sedang berjalan. Tunggulah mungkin setelah periode pertama Pak Prabowo akan ada perkembangan yang luar biasa, betul? Jadi kita nggak boleh apatis sama hidup. Mau pingin apa? Wah, setan aja Pak. Anda boleh cek semua film horor dunia, belum tentu setannya sarjana Pak. Tapi kita punya suster ngesot Pak, itu setannya sarjana Pak. Kalau nggak D3 S1 itu suster. Terus kenapa kita takut? 179 setan di Indonesia difabel Pak. Cuman 2 yang benar, nenek gayung dan kakek cangkul. Sisanya cacat Pak. Suster ngesot-ngesot, pocong lompat-lompat, sundel bolong-bolong. Terus kita takut. Saya percaya di kantor wali kota ini gak mungkin ada suster ngesot, gak mungkin ada pocong. Kenapa? Pocong takut sama portal Pak. Mau dibacain kayak apapun Pak, selama telinganya kapas gak diambil, dia gak dengar Pak. Tapi kalau dia lihat portal, dia balik Pak. Portal sepinggang, dia lompat meninggal lagi. Serius. Kita yang ribet Pak. Ribet di mana lagi nih? Soal perkara makan. Ngomong dari tadi, oh pisang nih melimpah ruah Malang. Surplus berarti ya kan? Dipamer. Surplus berarti. No tomatnya. Duh wortel tuh. Pisang tuh. Sayur kol. Nih, sama dulu kita nggak ribet, sama sekarang ribet makan. Wortel nggak boleh dimasak dengan brokoli, katanya akan menghasilkan enzim yang bikin kanker. Nggak boleh dimakan ini itu nggak boleh dicampur. Dulu mah nggak ada aturan begitu Pak. Serius. Dulu mah selama itu halal gas. Sekarang ini itu nggak boleh. Nggak boleh makan kangkung Pak. Mau kenapa? Karena memiliki kebekicot kecil di dalam. Kalau kemakan itu bisa jadi tumor. Lah, kan ini orang-orang PA yang bikin begini. Otaknya nggak dipakai. Kan kita makan kangkung dikunyah Pak. Putuslah tuh cacing. Kenapa jadi ribet Pak? Orang tua zaman dulu cuci tangan emang pakai sabun. Hanya orang kaya yang pakai sabun Pak. Kita mah air mengalir di kobok begini. Nggak ribet tuh. Sekarang nggak boleh makan nasi putih. Mau kayak acara nih hari ini nggak ada gula putih, adanya gula tropicana. Padahal kekuatan itu munculnya dari gula.
Glukosa yang membuat energi, bukan daging. Kok kita dilarang minum gula? Yang benar dibatasi jumlahnya, bukan ditiadakan. Tepuk tangan sekali lagi. Inilah kita yang gak menyadari. Tepuk tangannya saya minta berapa tadi? Sekali. Kenapa diborong, Pak? Sekali. Ya kan? Tepuk tangan sekali lagi. Yang kompak sekali lagi. Ini nggak sekolah benar nih. Kalau hanya satu tidak lagi, sekali saja. Ini sekali lagi berarti berapa? 2. Tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Ini buktinya bangsa kita gampang dikerjain. Terima kasih saya ngomong. Terima kasih. Sehat semuanya ya Bapak Ibu. Terima kasih, alhamdulillah pada hari ini rangkaian dari pagi kita ya. Alhamdulillah pada hari ini juga kita bisa melaksanakan acara gathering wajib pajak. Kita memberikan penghargaan kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Malang, memberikan penghargaan terkait dengan wajib pajak yang kita nilai sangat baik, patuh, tepat waktu, disiplin, jujur dan sebagainya. Saya rasa kegiatan gathering wajib pajak ini memberikan penghargaan para pelaku usaha untuk membayar pajak sangat baik, untuk memberikan motivasi kepada para pelaku usaha untuk juga membayar pajak tepat waktu, jujur, kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ini sebagai salah satu bentuk dari pemerintah Kota Malang untuk memberikan apresiasi supaya para wajib pajak yang memang sudah baik bisa mempertahankan wajib pajak dengan predikat terbaik dan bisa meningkatkan dan menjadi daya ungkit bagi para pelaku usaha untuk bayar pajak dengan baik seperti apa yang diterima oleh para pelaku usaha lainnya. Itu saya apresiasi, terima kasih. Terus kita tingkatkan forum-forum pertemuan silaturahmi kebersamaan dan memberikan keyakinan kepada para pelaku usaha untuk bisa wajib pajak. Kemudian saya yakin para wajib pajak tidak tidak perlu hadiah yang luar biasa gitu ya, mobil, motor, sepeda, tapi bagi mereka penghargaan, apresiasi yang diberikan oleh pemerintah itu hal yang sangat luar biasa bagi para pelaku usaha untuk membayar pajak dengan baik. Yakin ya dengan posisi 42% struktur APBD kita dan PAD-nya peningkatan pendapatan asli daerah, PAD pendapatan asli daerah dengan 57,sekian% dana transfer, itu hal yang luar biasa, bisa menunjukkan bisa membawa Kota Malang lebih baik ke depan. 40% itu bisa kita berkarya, berinovasi, membangun yang fundamental untuk Kota Malang yang lebih cepat untuk lebih baik ke depan. Karena 42% itu anggaran yang luar biasa untuk Kota Malang. Kalau kita lihat masih banyak daerah-daerah yang 80 dana transfernya habis dengan untuk menjalankan mandatorinya. 20% dari peningkatan pendapatan asli daerahnya digunakan untuk sektor pembangunan, untuk berinovasi, membangun hal yang mungkin sulit dengan komposisi 20%. Ini saya berharap 42% ini dapat dioptimalkan untuk pemanfaatan dana PAD di tahun 2025, dan saya berharap lagi itu Pak Kaban ya, kita cek itu 2026, 2027 57-nya dana dari pendapatan PAD, tapi 42-nya dana transfer. Bahkan kita lihat ya, contoh ada yang saya ketahui di dalam pemaparan Bapak Menteri Dalam Negeri, Provinsi Banten, provinsi baru, tapi dia sekarang posisinya pendapatannya lebih besar daripada dana transfernya. Banyak lagi contoh-contoh daerah yang pendapatannya asli daerah lebih besar daripada dana transfer. Artinya itu menunjukkan kemandirian bagi pemerintah daerah untuk membangun lebih baik dan lebih cepat, efektif dan efisien. Nah, ini harapan saya. Depan kita dorong bagaimana peningkatan
peningkatan pendapatan asli daerah itu lebih besar daripada dana transfer, sehingga kita bisa berkarya, berinovasi, membangun yang fundamental untuk peningkatan PAD yang besar. Gitu. Jadi malam ini kita mengadakan acara gathering wajib pajak. Yang kita undang adalah wajib pajak yang tertinggi setoran pajaknya, tiga orang atau 3 badan usaha per jenis pajak, ada resto, hotel, kemudian air bawah tanah, parkir dan sebagainya, untuk kita berikan apresiasi. Diberikan apresiasi oleh Bapak Wali Kota Malang sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan atas sumbangsih pajak daerah yang diberikan oleh kawan-kawan dari pelaku usaha, karena pajak itulah yang membiayai pembangunan di Kota Malang. Target pajak tahun ini Pak? Per tanggal 22 November kita sudah masuk 615,2 miliar, jadi 615,2. Ada 1, 2, 3 jenis pajak sudah tercapai untuk di bulan 4 ini. Target pajak reklame 24 miliar sudah tercapai. Kemudian BPJT tenaga listrik 96 miliar juga sudah tercapai. Kemudian BPJT parkir 4,5 miliar sudah tercapai. Sisanya masih kita upayakan, mudah-mudahan di akhir triwulan 4, di akhir Desember semua bisa tercapai, sehingga semua perencanaan pembangunan di Kota Malang untuk di tahun 2025 termasuk tahun ini bisa terbiayai semua dari pajak daerah. Karena pajak daerah menempati porsi 94% dari PAD. Target pajak tahun ini berapa sudah? 845,5 miliar. Pencapaian sampai hari ini berapa sih? 615,2. Untuk perbandingan terbalik yang disampaikan Pak Visi tadi, Pak, menurut Pak Adi, yang pasti ke depan dana transfer yang berupa DAU dan DAK tidak makin bertambah besar, makin bertambah kecil, karena di situ sebetulnya pemerintah pusat berupaya untuk meningkatkan dan membuat daerah untuk kreatif meningkatkan PAD-nya. Jadi dana transfer makin mengecil, otomatis kita berupaya untuk meningkatkan PAD supaya lebih besar, supaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Tadi Pak PJ sudah menyampaikan 57% itu penuh dengan mandatori untuk kesehatan, 10% untuk pendidikan, 20% dan untuk sarpas 40%, belanja pegawai sekian persen, sisanya tidak banyak. Sehingga kalau PAD-nya kecil, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh daerah. Nah, manakala kita berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan layanan publik, maka mau tidak mau PAD yang harus ditingkatkan, karena PAD itu tanpa ada mandatori pusat. Jadi seberapa besar PAD ya sebegitulah yang bisa digunakan untuk membiayai program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Malang. Taufikur Rahman melaporkan. Baik, mulai ini kami pandu 3, 2, 1. Ya kakak Mongol, gimana bebasnya kakak Mongol, kira-kira gitu aja? Oh iya bahaya, bahaya. Siapa tahu ingin sambil salto atau